Ada juga orang ganti nama tapi niatnya lain itu. Niat untuk menghilangkan keningratan. Sebaliknya ada yang namanya biasa tapi karena ingin jadi raja, ya dia pakai seluruh peralatan raja, gimmicknya dibikin raja-rajaan, kira-kira gitu. Nama depannya Joko-Joko gitu kalau nggak salah itu. Enggak, dia mul. Oh, dan mohon diikhlaskan untuk tidak disebut bapak di sini. Siap. Dan mohon diikhlaskan kita tidak menyebut diri kita anak abah. Itu penting. Di ruangan ini jangan ada. Jangan ada. Nah, semacam filosofi bahwa orang Jawa itu nerimo tuh. Daya tahan kebudayaan kita. Kalau pada akhirnya nerimo itu berubah jadi ngamuk. Ini kalau itu ada fasenya, benar? Ya, ada fasenya. Ada fasenya. Jangan terlalu lama fasenya. Para pemimpin ormas keagamaan itu lebih gemar untuk memuja mereka yang berkuasa dan mengemis kekuasaan sambil mengabaikan kerusakan moral yang terjadi akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang kalau kita lihat subsidi kita tadi kemarin yang kita bicarakan namanya soal gas, subsidi kita untuk bensin, subsidi kita untuk pendidikan, subsidi kita untuk kesehatan, itu semua banyak diberikan kepada mereka yang terlempar dalam sistem pendidikan kita. Jadi kitanya nggak memfasilitasi, otomatis mereka kalah. Karena mereka kalah, mereka ekonominya lemah, karena itu subsidi jalan terus. Lah, kita mau menyelesaikan itu, luruskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, tapi kali ini tidak biasa. Biasanya dalam Keep Talking, saya bicara sendiri. Jika ada sesuatu yang ingin saya nyatakan atau saya sikapi. Di kesempatan yang lain, kita bertemu dalam Keep in Touch, Kang Ep in Touch. Di situ ada satu orang tamu, dan dialog terjadi sesuai dengan topik yang memang ingin kami bicarakan berdua. Kali ini, saya berempat. Dan rencana untuk hadir berempat dalam satu obrolan, sebetulnya sudah sangat lama dirancang. Saya merancangnya berdua dengan seorang kawan yang saya sudah kenal namanya, tapi yang bersangkutan belum kenal saya dulu dari tahun 1987. Namanya Rocky Gerung. Jadi dengan ini ngibul yang bermutu. Jadi dengan Rocky Gerung saya sudah merancang lama ini, lalu kemudian kami namai Keep Rocking. Kang Ep Rocky Gerung Talking. Tapi bukan berarti bahwa tamu yang diundang hanya mendengarkan kami bicara. Sebetulnya itu hanya untuk mewakili bahwa ketika dua orang bicara menjadi berempat, maka pembicaraan bisa saja ngalor ngidul. Tapi dengan nama Keep Rocking, mudah-mudahan kita tetap relevan dan mendalam. Jadi bersama saya ada Rocky Gerung tentu. Oke, terima kasih. Akhirnya dieksekusi juga. Apa namanya? From talking to fighting. Beijing by rocking. Oke, jadi Rocking. ya, jadi mestinya dari awal ide ini kita wujudkan. Tapi waktu kita hitung siapa nanti yang bisa mengisi sudut-sudut talking, siapa yang bisa rocking dan siapa yang akan fighting. Jadi ini langkah kedua itu dari keep talking, keep rocking, lalu keep fighting. Nah itu, keep fighting itu ya kira-kira 2028 lah kita mulai. Jadi ini persiapan Rocky. Jadi semua ini fighters semua. Mungkin fighters, Anies fighters, udah. Sukidi. Saya sengaja supaya dikoreksi itu. Tolong minta maaf itu. Karena Sukidi itu antitesis dari Mukidi. Nah, kita mulai keep rocking dari sini. Jadi saudara, selain Rocky Gerung juga ada Sukidi di sini. Kita sudah tahu Sukidi. Ini salah satu bintang yang paling benderang di langit Jakarta sekarang, mungkin langit Indonesia. Terlepas bahwa kadang-kadang kumisnya bikin lebih gelap sedikit, tetapi pikiran-pikirannya membuat banyak orang tercerahkan. Makasih Sukidi sudah bersedia hadir. Terima kasih Kang Ep. Ikuti terus kolom Tempo Sukidi. Oh, Tempo ya? Di Tempo. Di Tempo. Rocky itu hanya baca Tempo. Selain itu nggak dia baca? Kalau saya menulis kolom di Tempo. Oh, oke. Karena selebihnya gue yang tulis itu. Sombongnya udah mulai keluar. Dan bersama kita ada Anies Rashid Baswedan. Siap. Selamat datang Nis. Terima kasih banyak sudah bisa hadir. Makasih dan ikut di awal nih. Ya, Ya, semua ini adalah episode perdana.
Dan mohon diikhlaskan untuk tidak disebut Bapak di sini. Siap. Dan mohon diikhlaskan kita tidak menyebut diri kita anak abah. Itu Ya, tadi. di ruangan ini jangan ada. Jangan ada. Tapi kita beruntung nih Sukidi. Kita beruntung karena jadi tamu pertama. Betul, betul. Karena pertama itu nggak ada duanya loh. Nggak bisa nanti Satu ada dua kali. Ya. ke satu, nggak ada ke satu ke dua kali. This is it. Kecuali di Makalah ya. 1.1, 1.2 itu ada. Baik, Rok, mungkin enak kita bicara tentang sesuatu yang belakangan ini bukan hanya jadi peristiwa, tapi jadi fenomena. Nah, misalnya begini, ada guru yang diperkarakan karena dia mendidik dan mendisiplinkan anak didiknya. Hanya gara-gara anak itu, ayahnya atau ibunya atau keluarganya polisi. Tapi kemudian ternyata tidak hanya berhenti di situ. Sekolahnya melakukan perlawanan. Kalau gitu kita nggak usah terima aja anak polisi. Tapi ada juga. Dan banyak orang di mana-mana mendukung itu gitu. Sebenarnya ada guru yang digebukin oleh murid. Ya. Karena gurunya menegur muridnya itu main HP itu. Ya. Ini fenomena yang kan pepatahnya bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang yang terjadi adalah guru kencing berdiri, murid kencingin guru itu. Jadi ada pembalikan ide di situ. Tetapi kita mau bahas kenapa kultur kita akhirnya berubah begitu. Kan ini kan bukan yang diajarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro atau siapa nama nama Ki Hajar Dewantoro. Suwardi Sudandarat. Ini netizen ini perlu tahu nih, itu orang yang sama itu. Kenapa dia memilih nama, mengganti nama supaya kesan ningratnya hilang tuh. Itu juga Ada juga orang ganti nama tapi niatnya lain itu. niat untuk menghilangkan keningratan. Sebaliknya ada yang namanya biasa tapi karena ingin jadi raja, Ya, raja. ya dia pakai seluruh peralatan raja, gimmicknya dibikin raja-rajaan, kira-kira gitu. Ya. Nama depannya Joko-Joko gitu kalau nggak salah itu. Enggak, dia mul. Oh. Jadi maksudku begini loh. Ya. Ada fenomena perlawanan orang kecil sekarang ini. Yap. Misalnya di pagar laut ya. Di pagar laut itu kan perlawanannya membesar karena semua orang sekarang punya perlengkapan baru kan. Dengan media sosial semua orang banyak terlibat gitu ya. Lalu kemudian banyak lagi bisa kita daftarkan gitu. Gas 3 kg. Menurut saya adalah fenomena perlawanan orang kecil tuh. Bagaimana orang-orang kecil yang disusahkan oleh kebijakan yang keliru gitu tidak diam tapi melawan. Nah, baiknya kita mulai dari Anies nih. Dari Anies nih, Rob. Soalnya kita tahu Anies 5 tahun jadi gubernur kan. Dan dia pernah jadi orang besar tapi masih mau melawan juga tuh. Bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah selama jadi gubernur pasti perlawanan yang paling gigih datang di Jakarta itu dari orang kecil. Karena orang kecil di Jakarta itu 70% lebih. Kalau pakai data BPS dengan penghasilan per bulan 3 juta ke bawah. Itu 70% lebih. Nah, kita dengar dari Anies nih, gimana Anies menghadapi itu? Ada gak dia menangkap gejala orang kecil makin melawan? Wajarkah itu gitu? Dan seperti apa orang besar harusnya mengelola itu gitu? Well, sebetulnya gini Kak, sebelum sampai ke situ ya, yang soal perlawanan rakyat kecil, ini kan cara merespon atas sebuah ketidakadilan. Ketika terjadi ketidakadilan, apakah itu karena institusi yang menekan sekolah, apakah karena kebijakan, apakah ini sebuah perlawanan atas ketidakadilan. Jadi kalau dari kacamata negara nih, maka nomor satu pastikan ada keadilan. Sehingga tidak muncul perlawanan itu. Oke. Nah, Jadi hulunya dulu diurus ya. Nah, ketika muncul ketidakadilan ini menarik nih. Kalau rakyat kecil bereaksi, mereka menggunakan metode perlawanan yang kecil-kecil, mikro, tetapi kolektif. Ya. Apa yang terjadi dengan itu? Video rekamannya ketika kasus guru itu? Oh ya. Jadi, Ya. itu kan masif PGRI bergerak, WA group. Jadi Atau fenomena gus ketika jadi masalah waktu kemarin. betul. Nah, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini, perlawanan itu muncul karena orang memiliki perasaan simpati. Saya merasakan hal yang sama, saya bersimpati, saya menggaungkan yang sama. Coba kau pikir, apa sih yang membuat itu viral? Yang buat orang mau berbagi, kan dibayar juga enggak bagiin itu, nyebarin kan enggak? Apa sih yang muncul? Saya ingin perasaan yang saya sedang rasakan ini dirasakan juga sama orang lain yang saya kirimin. App nih, kalau kita terima sesuatu, saya mau kirim ke siapa? Kirim ke Rocky, kirim ke App, atau kirim ke Sukidi. Oke? Saya akan ngirim sesuai dengan yang orang yang kira-kira nyambung dengan perasaan saya nih. Saya nggak akan kirim kepada orang yang kira-kira nggak nyambung. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini, itu peristiwa yang ketika dikirim kemana-mana itu nyambung semua orang. Jadi kemudian menjadi simpati kolektif. Nah, waktu kita di Jakarta, saya pernah melihat situasi yang terjadi itu justru ketika kami masuk, pada saat masyarakat di bawah itu
tegang dengan soal penggusuran Ya, pada saat itu. Ya. Jadi ketika kita mulai itu justru mulai dengan memanusiakan. Jadi situasinya agak berbalik deh. Ya. Kalau kita hadapin dulu. Ketika yang kecil dapat perhatian, maka yang tengah dan yang besar akan lebih rileks. Tapi kalau yang dapat perhatian itu yang tengah dan yang atas, yang kecil nggak diperhatikan, ini utilitarian aja masuk di sini. Utilitarian masuk nih. Kalau Ya, kita ngomong yang paling kecil itu dapat perhatian, yang lain akan bisa terselesaikan. Sayangnya, akhirnya yang kita lihat fenomenanya, Ya. justru seringkali yang paling bawah ini yang paling nggak dapat Ya. perhatian. perhatian. Ya, seperti tata niaga gas LPG 3 kg yang dikorbankan kan jejaring tata niaga paling bawah, yang keuntungannya itu paling kecil, yang sebetulnya mereka yang langsung mendekatkan gas LPG ke rumah-rumah, ke setiap orang itu rumah tangga. Dan jangan lupa, setiap kali kita bikin sesuatu itu, apa kebijakan apapun ya, misalnya gini, kita putuskan untuk membangun jalan tol misalnya. Oke? Jalan tol dibangun, bagus jalan tol itu dibangun, Jakarta sampai Surabaya, misalnya tol. Yang harus kita ingat bukan hanya siapa yang dapat keuntungan dari jalan tol itu dibangun. Yang negara harus pikirkan adalah siapa yang dirugikan dari jalan tol itu dibangun. Ya, ya. Oke? Jadi bukan hanya entry strategi. Entry strategi itu kan kita bikin jalan tol, gimana caranya orang bisa menggunakan dengan baik, biayanya berapa. Tapi harus ada exit strategi. Untuk siapa? Untuk mereka yang akan kehilangan kehidupan gara-gara jalan tol. Ya, ya. Nih, seluruh warung Pantura, seluruh bengkel Pantura, seluruh hotel Pantura, seluruh UMKM Pantura, itu mereka akan kehilangan. Nah, yang namanya policy makers itu nggak boleh hanya mikirin tentang ini yang baru ini penting. Sebentar, yang lama ini harus ada exit. Ya, ya. Nah, jadi ketika kita bikin kebijakan misalnya, oke, gas yang akan kita lakukan with A, B, C, D. Ingat, ini akan ada losing party. Akan ada pihak yang kehilangan. Nah, yang kehilangan ini harus ada exit strategi. Ya. Apalagi Regulasinya dibuat tanpa mitigasi. Konyol emang. Ya, ya. Dan kan mesti kita hitung. Sesuatu yang direncanakan secara massal, pasti di dalamnya akan ada kekacauan itu. Mestinya dari awal kekacauan itu dulu yang dibayangkan. Itu sama seperti waktu Perang Dunia Kedua, Amerika berhitung ini kalau Eisenhower Plan dibikin itu Eropa pasti hancur. Karena itu disiapkan dulu Marshall Plan-nya. Kan begitu kan. Jadi pasti akan ada rekonstruksi itu. Tapi saya akan balik nanti situ. Saya mau gali dulu. Kan kita lihat bahwa potensi kemarahan publik itu ada tuh. Kan kita mesti lembagakan itu supaya dia jadi energi untuk menghasilkan perubahan. Nah, kalau misalnya kita anggap bahwa ya Indonesia udah masuk pada semacam tahap kemarahan kelas itu tak bisa tercegah lagi tuh. Jadi gimana kalau kemarahan kelas itu yang bawa ini kemudian disiram oleh bensin etnisitas, bensin rasis, bensin agama, kan itu yang ingin kita hindari, bahwa antagonisme itu akan berlanjut pasti itu. Tapi kita mau lihat prediksi kira-kira pengalaman Anies itu. Kan ketika Anies bukan berkuasa tapi memerintah Jakarta, kan yang berkuasa yang lain pada waktu itu. Dia berupaya untuk Usah panjang tuh bahasa. ya. Anies berupaya untuk melihat potensi yang disebut rakyat ini bagaimana diselesaikan tuh, diajak diskusi atau. Tetapi mesti ada rencana mitigasi sekali. Kita lihat misalnya tadi betul Anies, keresahan ada di mana-mana tuh. Sepanjang Pulau Jawa ini bakal dipenuhi oleh poster Adili Jokowi itu. Unpredictable, tapi juga dia mesti kita anggap sebagai sesuatu yang normal tuh. Dalam keadaan tadi kan, dalam keadaan disparitas ide, orang akhirnya anggap oke, maksimalkan aja idenya kalau begitu. Apa sih itu pagar bambu tuh, apa sih itu topinya si Bahlil itu, gas itu kan. Lalu orang berpikir bahwa ya naikin aja isunya tuh, yaitu Adili Jokowi. Jadi sebetulnya psikologi itu kan dicicil akhirnya kan. Begitu outletnya terbuka, orang klaim yang maksimal gitu. Gitu. Dan ide itu yang saya kira nanti minggu depan akan ditulis di Tempo oleh Sukidi, maka dia bocorin dulu kira-kira apa. Ya, deh. Gimana nih? Bocorin nih. Saya kira apa yang dikeluhkan oleh Bang Rocky kalau saya ekspresikan dalam satu bahasa, satu ekspresi adalah public resentment. Oke. Jadi ada kemarahan publik terhadap situasi ketidakadilan yang itu dipertontonkan oleh aparatus negara. Dan kemarahan publik ini sudah lintas agama, kelompok. Bayangkan kita memperoleh satu kemarahan dari seorang Ibu Sumarsih yang mampu berjuang untuk memperoleh keadilan. Sumarsih yang Kamisan. payung hitam ya. Paling hitam. Dan saya pernah diajak oleh Bapak Kardinal untuk berkunjung ke rumah Ibu Sumarsih. Dan saya melihat dari dekat bagaimana perjuangan seorang ibu mencari keadilan. Hingga hari ini keadilan itu tidak diperoleh. Dan kita berdua sama saya pernah hadir di acara Kamisan juga untuk mengingat kembali satu peristiwa kekejaman terhadap nyawa manusia yang selama lebih dari
10 tahun tidak pernah bisa diselesaikan. Jadi saya melihat bahwa kalau kita putting together ya, public resentment ini dari berbagai titik-titik wilayah di Indonesia, kita akan memperoleh satu kemarahan publik yang cukup luas. Orang melihat bahwa kemarahan akibat gas melon itu hanya soal gasnya. Tapi kita melihat potret rakyat kecil yang betul-betul menjadi korban dari ketidakadilan. Jadi sebetulnya yang sedang diganggu kelangsungan hidup mereka, Kelangsungan hidup dan bukan ketersediaan gas melon di dapur mereka. iya, dan sikap umum dari masyarakat kita, terutama dari pemerintah, dari moral respon dari masalah kita bahwa umumnya kita ini terbiasa untuk memuja mereka yang berkuasa dan kaya sambil menghardik mereka yang miskin dan berkondisi lemah. Dan ini bagian dari korupsi dari sentimen moral yang telah diprediksi oleh Adam Smith sejak beliau menulis buku Teori Moral Sentimen. Dan apa yang diprediksi Adam Smith itu terjadi hari-hari ini, yaitu adalah kebiasaan orang untuk memuji mereka yang kaya dan berkuasa sambil pada saat yang bersamaan menghardik mereka yang miskin dan berkondisi lemah. Itu pertanda dari kerusakan korupsi moral itu. Jadi akar dari masalah ini buat saya adalah sikap umum kita yang terbiasa untuk menjilat kekuasaan sambil menghardik mereka yang lemah. Dan ini saya kira sikap yang perlu kita evaluasi secara luas. Coba kita evaluasi sampai di situ ya. Coba, Kan- Bang Rofi, bayangkan ya, betapa para pemimpin ormas keagamaan itu lebih gemar untuk memuja mereka yang berkuasa dan mengemis kekuasaan sambil mengabaikan kerusakan moral yang terjadi akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya itu meluas sampai universitas kan. Universitas yang fungsinya itu menggali pikiran, dia lebih suka menggali tambang itu. Kan. Jadi saya gali sedikit ya. Kan masyarakat kita, mayoritas masyarakat Jawa terutama ada semacam filosofi bahwa orang Jawa itu nerimo tuh. Tapi jarak antara nerimo dan ngamuk itu bisa hanya karena kenaikan BBM itu, hanya karena satu pom bensin dibakar, hanya karena meledaknya gas melon itu. Jadi kita melihat misalnya tadi daya tahan kebudayaan kita, kalau pada akhirnya nerimo itu berubah jadi ngamuk gitu kan, emak gitu kan. Dalam bahasa Inggris itu perilaku orang Melayu yang tanpa asal usul tiba-tiba udah berkelahi di mana-mana. Ya, kita mau lihat bagian itu dulu tuh. Apa betul atau bukan apa betul? Bagaimana supaya jadi betul bahwa nerimo itu harus menjadi ngamuk gitu. Gini, kalau boleh saya terusin dikit ya. Gini, ini kalau itu ada fasenya barangkali. Ya, ada fasenya. Ada fasenya. Jangan terlalu lama fasenya. Ada fasenya. Jadi Rocky menjadi Rocky, nggak sabaran dia ingin segera yang fase ngamuk ya. Jadi kan ini kita sama-sama pakai bahasa Jawa ini terima in pandum. Persis. Terima in pandum, menerima. Nah, tapi kalau nih misalnya nih kakinya Sugidi diinjak sama Rocky. Diinjak. Sugidi pertama kali, waduh, diinjak sama Rocky. Orang ini udah tenar, ya kan? Iya. Masa saya mau protes? Ya, Orang ini dipuji semua orang, masa saya mau protes? Fansnya banyak. Fansnya banyak. Nah, saya terima aja lah. Saya terima aja nih, diinjak. Itu nerimo yang lagi. Oke. Injak lagi. Ngalahnya itu fase ngalah itu. Ya udah saya terima ini ngalah. Saya diinjak. Terus akhirnya, Mas, mohon maaf Mas, kaki saya diinjak. Oh sorry, Sugidi saya pindah. Sugidi pindah. Rocky mendekati lagi, diinjak lagi. Jadi dari ngalah, dia geser jadi ngalih. Udah geser, masih diinjak lagi. Baru ketiga tuh ngamuk, Pak. Ini sama dengan bukunya. Jadi ngalah, ngalih, ngamuk. Kalau menurut Mulyono itu ada 4. Kalau menurut Mulyono. Jadi setelah ngalah, ngalih masih ada 1 sebelum ngomong atau ngamuk. Apa tuh? Ngomong. Jadi kalau ngalah itu katanya ya seolah tidak terjadi apa-apa. Kalau ngalih dia lebih baik tidak ketemu orang itu, tidak berurusan dengan dia gitu. Kalau ngomong dia ekspresikan, itu udah tingkat ketiga. Ya kalau tidak ngomong. Terakhir baru dia ngobong atau ngamuk. Ya. Ini serius ini kita mau lihat tadi sequences itu tuh di dalam satu timeline ekonomi politik ya kan. Dan timeline ekonomi politik dihubungkan dengan perubahan global segala macam itu. Lalu kita mulai melihat bahwa ada antropologi pada bangsa ini untuk tadi mendem dulu lalu berantakan tuh. Dulu ada buku ditulis oleh Albert Camus untuk memperlihatkan bagaimana emosi tumbuh dan menghasilkan revolusi itu. Dulu bukunya begini, judul bukunya
resistance, rebellion, and death itu. Bertahan, memberontak, dan akhirnya mati. Jadi kira-kira di dalam psikologi manusia itu ada batas. Ketika orang merasa, lu kelewatan deh, keterlaluan lu. Tetapi di dalam demokrasi ini disalurkan lewat institusionalisasi kan. Nah sekarang nggak ada orang yang percaya pada pelembagaan kemarahan. Nah ini masalahnya nih. Maestro Sugidi, sesi berikutnya akan ditulis di Tempo pasti yang beginian kan. Sebetulnya ada satu ini juga literatur yang dekat dengan kita itu. Dulu Romo Mangunwijaya pernah nulis khusus di Prisma antara lain tentang kelompok marginal, kelompok terpinggirkan. Jadi menurut Romo Mangun itu memang prosesnya itu ada tahapan. Seperti misalnya yang pertama, ketika mereka pun sudah mulai melawan, tahapan pertama itu akan menjadi semacam guyonan, humor, jokes. Satire. Jadi kata Romo Mangun, semakin tidak adil, semakin mengikat, mengkekang satu sistem, itu akan melahirkan humor yang berkembang biak luar biasa. Karena orang-orang kecil yang terpinggirkan, yang dikalahkan terus-menerus, itu akhirnya pertama dalam tahap awal akan melawan dengan itu. Kita kan masih ingat ketika ya, kalau teori besarnya James Scott. Kita masih ingat kan ketika Uni Soviet jatuh itu. Maka buku pertama yang menyebar di seluruh dunia adalah mati ketawa cara Rusia itu. Kita baru tahu bahwa ternyata sepanjang sejarah komunisme yang sangat ketat itu, humor, jokes itu berkembang luar biasa gitu. Yang sampai sekarang itu menurut saya belum ada yang lawan tuh hasanahnya tuh. Soalnya ada istilah bagus sekali dari Romo Mangun, yaitu adalah gerundelan republik. Gerundelan republik. Gerundelan itu justru muncul di kalangan kaum lemah. Karena hanya itu yang mereka itu tahap awal mereka melawan itu. Gerundelan, tapi orang sering lupa bahwa gerundelan itu disikapi secara sinikal. Seolah sikap acuh tak acuh, sikap pesimis. Padahal kata Romo Mangun, gerundelan itu justru merefleksikan sikap iman yang terlibat pada situasi yang ada. Dan dari gerundelan itu Romo Mangun memberikan satu pesan bahwa ini loh gerundelan orang kecil yang justru merefleksikan spirit mencintai republik. Mencintai republik adalah ciri dari seorang patriot yang jujur. Saya tertegun ketika ia tutup dengan patriot yang jujur, karena justru pada poin itulah kita mengalami defisit kejujuran, mahalnya arti kejujuran bagi penyelenggaraan republik. Sementara patriot, kata Timothy Snyder, profesor dari Yale University, itu adalah seorang yang selalu mimpikan cita-cita ideal untuk bangsanya itu sendiri. Nah, hari-hari ini justru bukan cita-cita ideal itu yang menjadi semangat patriotik yang terjadi pada republik ini, tapi justru semangat untuk merusak tanah air dengan populisme, dengan kebohongan, dengan politik yang menghalalkan segala cara. Saya mau hindari situasi yang terlalu kontemplatif. Coba di rocking sedikit. Justru saya bagi Rocky ya. Belum mulai nih. Suki jadi turunin dikit. Kita nggak jadi lawan masa ini. Suatu waktu saya masih mahasiswa itu pergi ke Jogja. Itu udah lama banget tuh. Udah lama banget tuh. Cari Romo Mangun. Karena disebut Romo Mangun, Pak. Saya ingin undang Romo Mangun itu untuk menerangkan keadaan Orde Baru dari sudut pandang kekurangan ide. Oke. Romo itu di asrama itu. Apa yang bisa kita perbaiki itu? Dia bilang begini nih, hanya ide. Kira-kira kalimatnya begini, hanya ide yang utuh yang mampu untuk mengikat kita. Lalu dia hanya di pidato tuh, saya undang dia ke Jakarta, dia pidato tentang pikiran-pikiran awal Republik. Dia mengambil posisi sebagai seorang syahriris itu. Jadi kelihatannya sosial demokrasi itu ada di kepala Romo Makris. Romo Mangun, ya sama aja lah Romo Makris juga. Sama-sama Romo. Jadi kelihatannya pada waktu itu Romo Mangun mendeteksi bahwa Indonesia kelebihan pertumbuhan ekonomi yang tidak bertumbuh adalah ide itu. Nah, mulai dari situ saya membaca bahwa mereka tadi yang mengerti tadi keadaan keresahan di bawah itu lalu dikanalisasi lewat Kalicode kan, politik Kalicode itu. Tetapi di kepalanya tetap ide itu harus ada ide utuh untuk menuntun negeri ini nih. Gitu. Ini sebab yang ini kan ide utuh menuntun republik. Ya. Tadi Sugidi cerita tentang gagasan-gagasan awal ketika republik ini didirikan. Nah, ketika berada di kampus atau di dalam percakapan intelektual, maka gagasan itu akan meluncur dan dibahas sebagai gagasan.
ketika masuk ke dalam wilayah politik, maka gagasan yang muncul itu akan di-assess dalam bentuk jadi policy tidak, jadi perilaku tidak, ya. Jadi ketika kita mengatakan kita akan melakukan pembersihan atas korupsi sebagai gagasan, itu bagus. Tapi begitu wilayah politik, maka muncul nggak jadi policy ini. Ya. Yang kedua, itu tercermin tidak di dalam perilaku. Nah, yang menarik ketika awal Republik ini, kira-kira, mereka-mereka yang memiliki gagasan tentang Indonesia, gagasannya bersenyawa dengan dirinya. Bersenyawa itu artinya apa? Artinya ide itu nempel. Jadi dia bagian dari dirinya. Apa yang dikatakan pada saat sidang, dan kemudian 1, 2, 3, 4 tahun kemudian, itu masih diulang terus. Kalau orang ngomong sekali, habis itu nggak diulang-ulang lagi. Gak kira-kira ngomong rock, mul gitu. Bukan, kan gini nih artinya. Artinya nih, dikasih teks nih. Kayak dikasih teks suruh pidato nih. Dibaca kan itu. Nah, dibaca itu bagus-bagus semua. Terus teksnya dihilang, ditaruh. Habis itu diwawancara, keluar lagi nggak teksnya? Kalau tidak keluar, berarti itu tidak bersenyawa dengan dirinya. Ya buahnya kira-kira begini, sudah tapi belum. Iya, kan indikasi senyawa apa tidak itu, waktu nggak dikasih Enak teks. nih ngomong macam begini. Sebentar, terusin dulu. Kita Sabar. Jadi, Mas Anies, Yang ini. untuk sampai fase ngamuk, penjelasan dari kalian terlalu panjang. jangan masuk itu dulu. Maksudnya, Tunggu sebentar dulu. Kita kasih waktu sebentar. Begitu teksnya kurang semangat coba. Nah, jadi saya melihat gagasan itu, setuju, Rob, gagasan ini penting sekali. Ya. Dan gagasan itu harus bersenyawa dengan orangnya. Supaya dia muncul dalam insting pengambilan keputusan. Kalau gagasan itu tidak bersenyawa, dihadapkan dengan sebuah fenomena harus ambil keputusan, dia nggak muncul itu. Jadi misalnya gini, prinsip saya Ini kalau laptopnya belum di-charge. iya, loh, kita akan ketemu dengan segala macam situasi kok kalau di situasi pengambilan keputusan itu. Nah, tapi kalau misalnya nih bicara keadilan sosial, itu menjadi pegangan utama. Ketemu fenomena apapun, dia akan gunakan ini tuh sebagai alat tuh. Kalau yang muncul pragmatisme, apalagi oportunisme, maka ya itu akan muncul. Kalau yang saya perhatikan saat ini, kalau usia saat ini berapa dekade ini, berapa Saat tahun ini nggak apa-apa. Ya, sampai sekarang gitu maksud saya, bukan cuma sekarang aja. Jadi gagasannya itu, Ya. kalau bicara satu value, ya itu values. Yang satu lagi itu adalah cost benefit sebagai kuadran, Rob. Oke. Yang satu adalah cost benefit. Cost benefit artinya kan untung rugi ya. Cost benefit and value. Values itu kan tuh. Sumbu X-nya value, sumbu E-nya cost benefit. Oke. Ketika sumbu values itu nggak ada dalam gagasan, maka setiap ketemu dilema dia akan melihat untung rugi. Oke. Tapi kalau ada sumbu values, ketika ketemu dilema, maka dia pertimbangkan 4 faktor nih. Values, Jadi misalnya menghadapi keadilan, persoalan hilangnya satu sumbu ya. ya. Yang saya khawatirkan selama beberapa waktu ini kita hanya Republik ini fokus pada cost benefit, Cost good benefit. and bad, bukan right and wrong aja, bukan values. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian ada ketika dikerjakan lewat waktu, rentang waktu, muncul inkonsistensi. Karena yang menjaga konsistensi itu sumbu yang apa? Vertikal, aksis yang X ini itulah yang menjaga konsistensi. Nah, yang menarik, para pendiri Republik kita itu, apakah karena perjalanan intelektualnya yang hampir semuanya adalah kaum intelektual? Di mana? Bacaan diperas menjadi penderitaan. Bayangin, bacaannya tentang kemerdekaan, bacaannya tentang kesetaraan, terus dicampur dengan perjalanan penjara, perjalanan penekanan, maka dia mengkristal menjadi sebuah idealisme yang solid. Jadi ketika kemudian masuk di fase merdeka gitu kira-kira nih, mereka tuh melewati itu udah dengan pegangan yang kuat gitu. Nah, saya melihat ini harus dikembalikan. Kembalikan satu idenya, yang kedua harus diuji bersenyawa apa tidak dengan ide itu. Kalau nggak bersenyawa, ya statement dibuat, action nggak nyambung dengan statement. Atau statement dibuat, habis itu teksnya nggak ada, nggak berulang itu statementnya. Jadi ya stop sampai situ dah. Sebelum jadi kampanye kita stop. Jadi kalau kita bawa obrolan kita ini ke ranah soal kepemimpinan dalam demokrasi, itu kan memang studi-studi tentang demokrasi dan kepemimpinan di banyak tempat itu mengatakan bahwa ada 3 faktor yang harus berperan dan itu bersamaan. Jadi gagasan atau democratic mind itu harus ada. Tidak mungkin orang bisa memimpin tanpa ada gagasan-gagasan, tanpa ada ide. Dan itu demokratis gitu. Jadi democratic mind. Yang kedua, tata laku. Sesuatu yang dia wujudkan dalam langkah, dalam apa yang dia kerjakan gitu. Jadi attitude, democratic attitude itu harus jalan.
Yang ketiga yang juga kemudian bisa membuat kepemimpinan berjalan dan ini penting adalah democratic skills, keterampilan, termasuk misalnya mengendalikan banyak orang yang tadinya begitu berkuasa menjadi tunduk di bawah dia. Dalam waktu yang sangat cepat dia bisa mengendalikan semua pos-pos terpenting di bawahnya dan lain-lain, itu skills. Persoalannya saya kira seringkali pemimpin-pemimpin republik ini belakangan ya, itu ketika skillsnya luar biasa gitu, gagasannya nggak ada. Dan ketika Tadi tiga tadi coba. democratic mind, Oke. democratic attitude, democratic skill, Nah, itu tiga itu harus berkumpul dalam ada itu pemimpin di itu. 10 tahun itu dipraktekkan itu. Nah. Democratic mind itu diolah oleh seorang raja. Oke. Oke. Yang kedua tadi Attitude, attitude itu diolah oleh follower. Oke. Yang ketiga itu skills, skill itu diolah oleh para pastor. Itu jadi lengkap ya. Lengkap keduanya lengkap. Tapi saya kira kembali ide Mas Anies, salah satu respon saya adalah ikhtiar Mas Anies untuk mengembalikan kembali semangat gagasan, semangat ide ke pendiri Republik itu. Saya kira itu yang perlu kita gaungkan, terutama pada ide pada pidato 1 Juni 1945 ketika Bung Karno berpidato. Saudara-saudara, apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka di mana kaum kapital merajalela, atau Tapi Bung Karno nggak selembut itu ngomongnya. atau kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka di mana rakyat bersama sejahtera? Persis 79 tahun kemudian, ide kesetaraan, ide one prosperity, kemakmuran bersama, itu justru gagal total setelah 79 tahun kita merdeka. Yang terjadi ketimpangan yang begitu tinggi, yang terus naik, dan itu mengkhianati ide tentang kesetaraan dalam ekonomi, kesetaraan dalam politik. Bayangkan ya, mimpi Bung Karno, Bung Hatta itu kan sebenarnya dua. Pada Bung Karno kita belajar tentang bahwa demokrasi politik itu menghasilkan kesetaraan, tetapi justru diberangus melalui praktek nepotisme. Yang oleh Bung Hatta kita belajar demokrasi ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan bersama, tapi justru ditindas oleh kapitalisme kroni yang justru memberikan privilege kepada mereka minoritas kaya sambil mengesampingkan mayoritas menengah dan bawah yang tertatih-tatih untuk hidup sejahtera itu sendiri. Sehingga semangat ketimpangan ini loh saya kira yang jarang menjadi diskursus publik, padahal ini menurut saya yang paling membahayakan bagi keberlangsungan Republik. Karena apa? Karena ke depan kita tidak akan ditentukan oleh percekcokan politik semata, tapi sebenarnya masyarakat yang terbelah secara ekonomi. Dan mayoritas masyarakat kita, menengah maupun bawah, itu tidak akan bisa mengejar, entah mereka kerja 24 jam sekalipun, tidak akan mengejar ketertinggalan dari semua aspek. Karena apa? Karena udah ketimpangan ini terjadi di hampir semua lini. Ketimpangan aset, ketimpangan tanah, ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendidikan, ketimpangan akses kesehatan, dan ketimpangan-ketimpangan yang lain itu sendiri. Hingga kita semangat untuk membalikan ide pada Republik itu saya kira menjadi agenda besar kita. Setuju tentang ini ketimpangan yang luar biasa, dan itu yang harusnya jadi fokus perhatian kita. Dan saya melihat soal ketimpangan ini bisa kita selesaikan 100% mungkin tidak. Karena tidak mungkin ada situasi di mana negara tanpa ada disparitas, itu pasti akan ada. Hanya kalau kita lihat di mana hulunya terjadi ketimpangan ini. Salah satu hulunya adalah akses pada pendidikan. Yang membuat kita semua ada di ruangan ini, itu kan karena kita semua terdidik. Sukidi ini dari Sragen. Kalau dia tidak dapat kesempatan sekolah madrasah di Jogja, MAN 1, gak dapat kesempatan kuliah, sebenarnya dia masih petani. Betul gak Sukidi? Yang membuat Sukidi duduk di sini itu apa sih? Pendidikan. Yang duduk di sini apa? Dari Cibarusah. Kita ini duduk ini karena keterdidikan, bukan sekolah semata-mata. Kalau Rocky dari kecil udah duduk sekitar sini, dia orang menteng ya. Enggak apa. Kalaupun Rocky dari sini, dia generasi kedua. Paling nggak bapaknya ngalamin, betul kan? Saya ini generasi kedua. Orang tua saya yang diangkat kelasnya. Orang tua saya yang diangkat kelasnya. Tapi kami generasi kedua. Nah, tapi apa yang menarik? Ini Rocky harus kita beresin. Karena menyelesaikan ketimpangan bukan semata-mata ditandai dengan soal Gini rasio yang beres, bukan. Tapi justru menurut saya kami, nah ketimpangan itu dimulai dari pendidikan. Jadi saya melihat hari ini dalam jangka panjang kita harus bereskan akses pada pendidikan. Dalam jangka pendek akses kepada kesempatan ekonomi.
Nah, yang saya khawatir soal pendidikan ini nggak jadi perhatian serius. Iya. Kenapa? Karena pendidikan itu hasilnya itu nampaknya satu generasi. Iya. Kalau ekonomi intervensi hari ini angkanya pertengahan tahun akan kelihatan, akhir tahun kelihatan. Kalau yang ini tidak. Nah, bagi yang berada di wilayah politik melakukan intervensi di pendidikan nggak bisa diklaim pada saat pemilu besok. Iya, betul. Kalau melakukan intervensi di ekonomi, di infrastruktur bisa ditunjukin hasilnya. Apalagi bantuan sosial. Apalagi kalau intervensinya ke Mahkamah Konstitusi itu langsung kelihatan hasilnya. Langsung pada hari yang sama. Betul. Menurut saya teruskan serius ini. Apa soal ini? Kenapa? Coba kalau kita perhatikan ya. Apakah itu Korea, apakah itu Cina, apakah itu dulu awal Jepang, apakah itu Singapura. Semuanya mulai dari akses pada pendidikan ditambah pendidikan berkualitas. Nah, sekarang ini Rob, kayak piramid. Kayak piramid. Sebutlah nanti angkanya bisa double check ya. Tapi kira-kira masuk SD 5,6 juta. Kira-kira. Lulus SMA kira-kira 3,7, 3,8 juta. Nah, itu yang hilang. Yang hilang per angkatan itu bisa hampir 1 juta sampai 2 juta. 1,8 sampai 2 juta per angkatan. Jadi kalau ini biarkan terus, maka anak pernah kelas 1 SD nggak pernah lulus SMA. Dan itu artinya mereka tidak mungkin masuk sektor formal. Mana mungkin sektor formal itu persyaratannya SMP, SMA minimal. Nah, apa yang terjadi? Ini berlangsung lama. Nah, kalau ini kita beresin, setiap wilayah jumlah bangku SD sama dengan bangku SMA. Apa yang terjadi? Kita akan punya seperti garis lurus tuh. Yang masuk SD nggak seperti piramid seperti sekarang. Sehingga akses pada kesempatan untuk sejahtera menjadi lebih baik. Sekarang kalau kita lihat subsidi kita tadi kemarin ya kita bicarakan namanya soal gas, subsidi kita untuk bensin, subsidi kita untuk pendidikan, subsidi kita untuk kesehatan, itu semua banyak diberikan kepada mereka yang terlempar dalam sistem pendidikan kita. Jadi kitanya nggak memfasilitasi, otomatis mereka kalah. Karena mereka kalah, mereka ekonominya lemah, karena itu subsidi jalan terus. Nah, kita mau menyelesaikan itu, luruskan ini. Artinya masalah di hulu dibereskan. Dulu, ini Jangan jangka bereskan di panjang. hilir-hilirnya doang. Betul. Ya. Ini jangka panjang. Nah, karena jangka panjang seringkali di wilayah politik tidak diminati. Kenapa? Karena nggak bisa ditunjukin hasilnya besok. Saya beri contoh ya. Kita kan ada World Economic Forum ya. Itu World Economic Forum itu setahun sekali. Davos, tiap bulan Januari. Pertanyaan, kalau World Education Forum tiap apa? Tiap 15 tahun sekali. World Economic Forum tiap tahun sekali. Apa artinya? Artinya kalau ekonomi itu kita intervensi sekarang, berapa bulan kelihatan, tahun depan ketemu lagi. World Education Forum tahun 2015, nanti baru ada lagi tahun 2030. Di mana tuh? 2015 Terang di mana? di Seoul. Di Seoul. Tahun 2015. Oke, Sebelumnya 2000, sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Jadi kalau World Education Forum itu 15 tahun sekali. Karena apa? Mereka tahu bikin kesepakatan hari ini, 15 tahun lagi baru ngecek nih hasilnya. Kalau World Economic Forum kesepakatan hari ini, 2 bulan lagi. Nah, kita Indonesia ini, kalau tidak segera, dan ini gagasan siapa? Bung Hatta, Bung Karno, dari awal. Bung Hatta aja ketika PNI nggak ada, dibikinnya Pendidikan Nasional Indonesia, bukan? Karena dia sadar persis, inilah hulu. Nah, kalau hulunya diberesin, sabar nih 2-3 pemerintahan, itu akan keluar hasilnya. Jangka pendeknya, ketimpangan antar kelas, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan kawasan, itu dibereskan. Nah, kalau itu ada, maka kita serius melaksanakan Pancasila yang seperti kita bilang tadi tuh. Tapi kalau tidak, hulu ini akan selesai. Akan selesai. Rob, gini Rob, kita kembali ke soal perlawanan orang-orang kecil itu, Rob. Pastikan dalam bayangan orang seperti Rocky, ya jangan sekedar marah-marah terus gitu, tapi kemudian melembaga menjadi satu perlawanan yang menghasilkan perubahan, kan begitu ya. Problemnya seringkali adalah apa yang digambarkan Ani Sukidi tentang pragmatisme di kalangan pemimpin, itu juga menyebar ke bawah kan. Dan mereka kemudian menawarkan cara pragmatis untuk membuat mereka dipilih gitu, di bawah. Sekarang, bagaimana kita menyiasati ini? Kita mau menggerakkan orang-orang kecil untuk melawan secara terlembaga, ada perubahan gitu ya. Tapi kurang lebih persoalan yang sama ada pada mereka gitu. Apa yang dari sisi kebudayaan harus jadi strategi dalam konteks itu? Oke, kita lihat kenapa orang menerima tadi. Ya karena siapa yang bikin teori culture of poverty itu, apa namanya? Kultur kemiskinan itu. Jadi kita di Indonesia itu tetap kalau kita lihat sejarah perubahan politik yang di dalamnya ada kekerasan, selalu ada faktor ekonomi di situ. Dan saya kira itu semacam kepastian sosiologis bahwa ketika tabungan habis,
maka kecemasan masa depan itu menjadi-jadi, kan itu dasarnya. Nah, kita mulai lihat sekarang bahwa ya statistik udah kita baca tuh, kelas menengah turun, sementara yang berupaya menjadi kelas menengah tertahan justru oleh kebijakan-kebijakan yang memberatkan pajak, harga, energi segala macam itu. Jadi secara sosiologis memang ini akan meledak kan nggak mungkin kita bilang ya orang Indonesia tuh penuh dengan toleransi. Bukan, toleransi itu hanya bisa kita ucapkan kalau tadi batin dia itu tidak diganggu oleh kehidupan sehari-hari itu. Ya ada politics of hope, ekonomi akan bertumbuh 8% kata Pak Prabowo, iya. Tapi menyebutkan tadi itu nggak bisa diputuskan di Davos kan, bahwa ekonomi akan tumbuh 8% tuh. Kita mesti lihat tuh, apa yang bisa bikin rakyat percaya 8% akan tumbuh kan, itu lain lagi. Yang diputuskan di Davos itu beda dengan apa yang ada di tempat-tempat jajan mak-mak yang lagi nunggu anaknya di TK itu, dan akhirnya lihatnya tinggal 20.000 pergi ke ATM, nggak ada yang masuk kan. Jadi kelihatannya conditional ini, syarat-syarat ini mulai terpenuhi. Nah, sebaiknya kita berpikir buruk aja bahwa satu waktu ini akan meledak tuh. Kan dari awal kita tahu bahwa nggak mungkin semacam kegembiraan palsu ada presiden baru, tiba-tiba orang percaya pada harapan. Iya, kalau harapan itu tidak dicicil dalam bukti, orang akan anggap diam-diam dia akan bilang ya bohong sih, tetapi ya udah kita tunggu sedikit lagi deh. Nah, sampai sekarang orang tunggu dua hal, kepastian Prabowo untuk mengubah kabinet itu kan, yang secara retorik disebut pro rakyat. Ya pro rakyat adalah tuntut. Yang Anda punya sekarang itu pro rakyat apa enggak tuh? Sri Mulyani yang secara dipamerkan berpuluh-puluh tahun itu teman baik saya tuh. Integritas akhirnya kena dirjennya. Sri Mulyani bisa ngeles. Mendukung Sri Mulyani jadi calon presiden, Rocky. Iya pernah saya dukung itu betul-betul tuh. Dalam sejarah kita dulu. Iya, saya bahkan pernah siapkan dia satu vehicle partai itu. Ya. Tetapi pada waktu itu kan yang mengolah dia, mengasuh dia itu beda dengan yang dia nikmati sekarang. Lalu kita uji ya orang akhirnya berbeda itu. Jadi ya mungkin Sri Mulyani akan bilang ya kan dirjennya itu dari kasus kemarin ke asuransi. Artinya you nggak tahu dong track record dari dia kan. Si dirjen ini ya akhirnya harus dia terima karena didesakkan untuk jadi dirjen anggaran kan. Jadi semua itu terkait dengan akses langsung, assessment langsung seorang pemimpin terhadap kadernya dia kan. Itu saya kira conditioning itu dibaca juga oleh publik. Jadi publik tetap melihat bahwa ada yang nggak benar atau tumpukan kemarahan publik itu tinggal ada satu tipping point itu lalu tiba-tiba dia terbakar. Ya. Nah, salah satu poin yang di tulisan Tempo Sukidi yang sempat saya baca itu adalah bahwa ketika misalnya tirani berkembang dalam demokrasi, salah satu penyebab kenapa tirani itu bisa berlanjut atau berkelanjutan bahkan itu adalah tidak adanya resistensi dari bawah. Ada semacam penerimaan luas terhadap itu gitu. Ya, tapi, mungkin kita tanya Sukidi itu apa maksudnya dan seperti apa itu kita terapkan dalam kondisi sekarang. Kalau kita mau mengubah itu yang penting kan, Bro? Namanya diminta pertanggungjawaban. Iya, itu kan yang penting. Kalau kita mau mengubah itu apa yang harus dikerjakan gitu. Kira-kira itu Sebenarnya tirani itu kan satu hal yang justru paling dikhawatirkan oleh para pendiri Republik Amerika ketika mereka mendirikan Amerika. Kenapa? Karena seringkali presiden yang terpilih secara langsung itu memanfaatkan ketidaktahuan rakyat untuk menang dalam pemilu, tapi akhirnya berkuasa sebagai seorang tiran itu sendiri, seorang demagog. Nah, saya kira Amerika gagal dengan terpilihnya Trump, bahwa demokrasi yang tidak langsung di Amerika, akhirnya gagal untuk melahirkan seorang yang negarawan yang tidak jatuh pada tirani itu sendiri, apalagi kita demokrasi langsung itu sendiri. Nah, saya justru khawatir bahwa demokrasi langsung itu menghasilkan para demagog. Dan itu yang saya khawatir, bahwa demagog populis itulah yang justru berkuasa pada republik ini. Mereka menggunakan populisme sebagai instrumen untuk mengibuli rakyat dengan kebijakan-kebijakan populis. Karena itu Shakespeare menyebutnya sebagai fraudulent populism, populisme yang menipu rakyat. Kelihatannya pemimpin populis ingin menunjukkan kedekatan pada rakyat, tapi sebenarnya dia sedang menipu rakyat. Nah, populisme itu berkelindan dengan perilaku yang otoriter, perilaku yang tiranik itu, kekuasaan yang tersentralisasi pada seorang tiran dengan menggunakan berbagai instrumen. Jadi kalau saya pendekin ini, demokrasi itu sumber masalah atau jalan keluar? Karena kalau kita menempatkan demokrasi sebagai sumber masalah, berarti forum ini harus bersepakat kalau untuk meninggalkan demokrasi. Sugidi mikir dulu sebentar. biar dia mikir. Dia mikir 3 kali lagi yang susun. Sugidi mikir sebentar.
Di Yogyakarta orang nenteng buku Pramudia Anantatur di penjara. Kalau sekarang Menteri Koperasi lagi diskusi yang datang KPK. Kehadiran teknologi menggeser dan teknologi apa? Menghilangkan rasa takut. Rezim otoriter itu pilarnya rasa takut. Begitu rasa takut hilang, rezim otoriter tumbang. Ya. Dan yang menghilangkan rasa takut apa? Teknologi. Anak muda dengan teknologi. Nah sekarang kita dalam demokrasi. Demokrasi pilarnya apa sih? Trust. Ngomong-ngomong kalau Pak Rocky ngomong segitiga bukan itu segitiganya. Apa tuh? Megawati, Prabowo sama Jokowi itu segitiganya.